inna azaman ni'amillahi lil abdi ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujudi. Sesungguhnya sepaling besar-besarnya kenikmatan dari Allah Subhanahu wa taala lil abdi terhadap seorang hamba, paling besar nikmat Allah kepada seorang hamba ikhrajuhu lahu minal adami ilal wujud. Allah memunculkan baginya, Allah mengeluarkan darinya minal adami ilal wujud, dari ketiadaan lalu menjadi ada. Itu nikmat. Kamu kan tadi tiada, ya. Lalu ada, itu nikmat. Kamu tadi kan di alam roh, belum diadakan. Lalu kamu diciptakan roh. Setelah itu kamu ditaruh di alam janin, alam rahim. Alam rahim, ya. Emang rahim itu alam, ya. Karena dalam perut ibu kita itu disebut alam. Karena ada kehidupan. Setiap ada kehidupan, di situ alam. Alam laut, di laut ada kehidupan. Alam samawat, di langit ada kehidupan. Alam dunia disebut alam karena ada kehidupan. Dan alam itu disebut alam itu karena dia tanda. Tanda apa? Tanda dia diciptakan. Nah, karena disebut alam, karena dia hudus. Hudus itu artinya apa? Dia sesuatu yang baru. Karena dia dikatakan alam, karena alam itu suatu ketika akan fana, akan hancur, akan binasa, akan tiada. Nah, di antara nikmat-nikmat Allah adalah Allah mewujudkan kita dari ketiadaan. Tadinya kita tidak ada, akhirnya kita ada. Lalu tiada, lalu ada. Kan gitu. Kita tidak ada, lalu Allah ciptakan semua, kita menjadi ada. Lalu Allah keluarkan dari ketiadaan menjadi ada di mana? Ada di dunia. Ketika itu nanti dia hidup dan terus. Lalu dari ada Allah ciptakan lagi menjadi tiada. Apa itu? Mati, kan gitu. Nah, setelah mati, pintu kematian itu adalah pintu ketiadaan dari alam dunia untuk menuju wujud, untuk menuju ada di alam barzah. Di alam barzah itu alam, ya. Kok alam? Karena di barzah itu adalah ada kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan roh ketika orang yang mati telah masuk ke pintu kubur, mengalami kematian. Nah, itu termasuk alam. Habis alam barzah, alam apa? Alam mahsyar. Kapan alam mahsyar itu? Setelah kiamat. Ngapain di mahsyar? Kita dihisab. Ada yang lama, ada yang cepat, gitu ya. Allahumma hasibni hisaban yasira, ya Allah hisablah aku dengan hisaban yang mudah, yang gampang, yang cepat. Begitu ya. Jadi itulah ya, sebagian daripada nikmat Allah yang besar adalah Allah mewujudkan kita, Allah mengeluarkan kita dari tiada menjadi ada. Nah, itu satu. Yang kedua adalah wa ikhrajuhu, dan Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan kita minazulumat, daripada gelapan kegelapan. Nazulumatul kufr, daripada kegelapan kekufuran, ila nuril Islam, ke cahaya Islam, ke cahaya agama Islam. Jadi dulu sebelum Islam datang, itu kan manusia semuanya kayak binatang. Yang kuat ya menindas yang lemah. Semuanya kayak binatang. Ya, belum ada peraturan, belum ada hukum. Hukumnya hukum rimba. Kadang-kadang dia menjajah, menghabisi dan sebagainya. Kan seperti itu. Nah, begitu Islam datang, semuanya diatur. Aturan yang mana? Semua. Mulai dari kamu bangun tidur sampai kamu tidur lagi, diatur oleh Islam. Mau makan, diatur. Mau minum, diatur. Sampai mau berak, diatur. Masuk pakai kaki kiri, keluar pakai kaki, itu kan diatur. Menghadap mana? Jangan menghadap kiblat, asal bisa. Kan semua diatur. Ketemu teman diatur, ucap salam dan sebagainya. Mau ngaji diatur. Artinya Pak Islam peduli kalau kamu manusia. Kalau kamu nggak mau diatur, maka jangan jadi manusia, jadi binatang aja.
hidup di hutan begitu ya. Ya, Islam luar biasa sempurna kan Islam. Islam itu sempurna, agama yang paling sempurna Islam. Tentang perkawinan diatur, tentang jual beli diatur, tentang hak pinjam meminjam, sewa menyewa diatur. Tujuannya apa? Biar kamu itu merasa kalau diri kamu manusia. Jadi Islam itu memanusiakan manusia sejati. Nah, dengan apa? Dengan ada aturan-aturan. Aturan itu bukan memberatkan. Aturan Islam itu justru menciptakan kamu menjadi manusia sebagaimana manusia sejati. Gitu. Agar tahu di mana dirimu dan di mana yang bukan dirimu, agar tahu di mana dirimu sebagai manusia. Kan begitu. Jadi diatur. Nah, jadi seperti itu ya. Adakah sesuatu kehidupan yang di luar aturan Islam? Gak ada. Semua berpakaian diatur, bergaul diatur. Maksudnya apa? Diatur itu diarahkan kepada sesuatu hal yang baik. Karena kamu manusia, bukan binatang. Dan kamu punya Tuhan yang akan kamu melepaskan pertanggungjawaban nanti di hadapannya. Nah, oleh karena itu, agar sebelum kamu menghadap Tuhan, menghadap Allah, maka kamu harus punya hidup dalam aturan. Nah, bagaimana aturan yang baik? Ya, yang diatur oleh Islam. Kenapa? Karena aturan Islam itu adalah sesuatu cikal bakal agar kamu tenang ketika kamu menghadap Ilahi. Kalau aturan yang lain enggak, kan begitu. Undang-undang itu aturan dunia. Undang-undang 45 itu aturan bernegara, administrasi negara. Aturan bernegara ya itu. Apakah itu termasuk aturan akhirat? Ya tidak. Gitu. Tapi tidak melepas kemungkinan, nah, itu bagian dari sesuatu yang diatur oleh Islam itu sendiri. Emang kenapa? Karena Undang-Undang 45 itu kan menuju kepada sesuatu yang baik. Sesuatu yang baik bila diniatkan lillah itu mendapatkan pahala. Itu aturan dari mana? Dari Islam. Nah, gitu ya.